Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sahabat-sahabat semua, dalam sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terdapat satu orang sahabat yang dapat menjadi teladan bagi kita semua. Sahabat Rasulullah ini merupakan sahabat Ansor yang ternyata beliau ini masuk Islamnya dalam usia yang sudah sangat tua, yaitu di usia sekitar 60 tahun. Dan kelebihan lainnya adalah bahwa beliau ini ternyata sanggup berjihad dalam kondisi keterbatasan fisiknya, yaitu dengan kaki yang pincang ya. Sahabat mulia ini bernama Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh ini adalah sahabat Rasulullah yang memang masuk ke dalam Islam dalam usia yang sudah sangat tua, yaitu 60 tahun. Kemudian kakinya ada yang pincang ya, sehingga tidak bisa hidup normal seperti yang lainnya begitu. Artinya ada keterbatasan pada kakinya begitu, sehingga untuk berjihad tentu saja itu adalah hal yang sangat berat ya, tidak seperti orang yang kakinya normal begitu. Nah, jika kita telusuri sejarahnya, pertama Amr bin Jamuh ini adalah berasal dari kaum masyarakat yang ada di kota Madinah. Beliau adalah pemimpin dari Bani Salamah ya, jadi seorang pemimpin di Bani Salamah dan termasuk orang yang mampu. Artinya beliau juga sering menolong banyak orang ya, artinya sangat pemurah, dermawan, sering menolong orang-orang yang memang membutuhkan. Nah, kebiasaan seorang Amr bin Jamuh ketika beliau belum masuk Islam adalah beliau itu memiliki berhala yang besar dan indah begitu, yang disimpan di dalam rumahnya. Berhala itu diberi nama berhala Manat ya. Setiap hari Amr bin Jamuh itu menyembah berhala itu ya, meminta-minta terhadap berhala itu sebagaimana layaknya orang yang menyembah berhala lah setiap harinya begitu. Dan berhala itu terbuat dari kayu yang sangat indah begitu, kemudian setiap hari dibersihkan dan juga diberi wangi-wangian ya, dengan wangi-wangi yang harum luar biasa begitu. Dan itu dengan biaya yang tidak sedikit, artinya sangat banyak biaya yang dikeluarkan oleh Amr bin Jamuh untuk membersihkan dan mengharumkan berhalanya itu yang bernama Manat itu gitu. Nah, Amr bin Jamuh itu memiliki sebuah keluarga terdiri dari 3 orang anak laki-laki dan 1 orang istri. Istrinya ini bernama Hindun, sementara anak-anaknya yang 3 orang ya laki-laki, dan juga yang 3 orang anaknya itu yang laki-laki juga berteman dengan sahabat yang terkenal juga, yaitu Mu'ad bin Jabal yang sama-sama juga dari kalangan Ansor. Jadi Mu'ad bin Jabal ini adalah usianya sebaya dengan anak-anaknya Amr bin Jamuh begitu. Nah, Amr bin Jamuh itu sebetulnya dia memiliki kekhawatiran begitu bahwa anak dan istrinya itu masuk ke dalam agama Islam, karena saat itu sudah ada sahabat Rasulullah yang bernama Mus'ab bin Umair yang diutus oleh Rasulullah dari Mekah untuk mengislamkan masyarakat Madinah. Jadi Mus'ab bin Umair banyak berdakwah di Madinah dan banyak yang masuk Islam lewat dakwahnya Mus'ab bin Umair, dan termasuk sebetulnya dengan keluarganya Amr bin Jamuh ini. Jadi 3 orang anak laki-lakinya Amr bin Jamuh berikut istrinya Amr bin Jamuh itu juga sudah masuk Islam lewat Mus'ab bin Umair ini, tanpa diketahui oleh Amr bin Jamuh gitu. Amr bin Jamuh memiliki kekhawatiran anak dan istrinya meninggalkan agama nenek moyangnya, sementara istri dan anaknya punya kekhawatiran Amr bin Jamuh ini akan mati dalam keadaan kafir begitu. Jadi masing-masing mempunyai kekhawatiran gitu dengan posisi yang berbeda begitu. Nah, sampai suatu ketika anak-anaknya Amr bin Jamuh itu menginginkan agar ayahnya masuk Islam, sehingga diajak untuk masuk Islam. Dan sebetulnya
Amr bin Jamuh itu sempat terpukau dengan bacaan Al-Qur'an ya yang dibacakan oleh anaknya, yaitu bacaan surat Al-Fatihah waktu itu. Dia terpukau begitu dengan bacaan Al-Fatihah itu, dan hampir saja pintu hidayahnya itu terketuk pintu hatinya untuk mendapatkan hidayah. Tapi ketika anaknya mengajak untuk masuk Islam, Amr bin Jamuh mengatakan bahwa aku tidak akan memutuskan apapun sebelum aku mendengarkan keputusan dari manat Tuhan yang dia sembah ya, berhala itu. Nah, anak-anaknya sudah tahu sebetulnya bahwa Amr bin Jamuh ini hatinya sudah mulai goyah begitu, sehingga mereka mencari cara untuk menyadarkan ayahnya. Sehingga mereka menyusun rencana ya, 3 orang anaknya dengan Mu'ad bin Jabal, sahabat mereka yang sebaya itu, mereka menyusun rencana yaitu dengan cara membuang berhala yang biasa disembah oleh Amr bin Jamuh pada saat Amr bin Jamuh sedang tidur. Jadi ketika Amr bin Jamuh sedang tidur, anak-anaknya itu mengambil berhala ya, digotong, dibawa keluar, kemudian dibuang ke tempat pembuangan kotoran manusia gitu. Tempat pembuang kotoran. Di pagi hari ketika Amr bin Jamuh itu bangun, dia mencari berhalanya, tidak ada. Akhirnya dia mencari ya ke sana kemari, akhirnya ditemukan oleh dia ada di di tempat kotoran, tempat pembuangan kotoran, dan itu tentu saja dengan berbagai kotoran yang menempel di berhala itu ya. Dan Amr bin Jamuh itu marahnya luar biasa. Dia berniat kalau menemukan siapa pelakunya itu akan disiksa lah oleh Amr bin Jamuh karena saking marahnya dia. Akhirnya Amr bin Jamuh kemudian bawa lagi itu berhala ke tempatnya, dibersihkan, dicuci, kemudian diberi wangi-wangian kembali. Dan malam berikutnya anak-anaknya melakukan hal yang sama, dibuang lagi di tempat kotoran sampai berkali-kali gitu. Dan akhirnya Amr bin Jamuh itu merasa capek, lelah dengan kondisi seperti itu. Akhirnya dia mengatakan kepada si berhala itu, "Wahai Manat, jika engkau memang bisa melindungi dirimu sendiri, belalah dirimu sendiri, lindungi dirimu sendiri. Aku sudah capek terus-terusan seperti ini. Ini aku berikan pedang untuk engkau membela diri." Jadi Amr bin Jamuh menyimpan pedangnya di dekat berhala itu, dan seperti biasa dia tidur. Dan akhirnya anak-anaknya juga melakukan hal yang sama, itu berhala dibuang kembali ke tempat kotoran. Dan ini lebih tragis, yaitu anak-anaknya itu mengikatkan berhala itu dengan satu ekor bangkai anjing. Jadi ada bangkai anjing yang diikat dengan berhala itu ya. Dan esok harinya Amr bin Jamuh melihat mencari berhalanya sudah tidak ada lagi, dan kemudian ketika dia cari ternyata ada di tempat kotoran lagi. Dan dengan dia melihat terikat ya berhalanya itu dengan satu bangkai seekor anjing ya yang sudah menjadi bangkai. Akhirnya dari sejak saat itulah kemudian Amr bin Jamuh mulai sadar bahwa ternyata manat yang biasa dia sembah itu ternyata tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai ketika ada orang yang menzoliminya saja, membuang kekotoran, mengikatkannya dengan bangkai anjing, itu tidak bisa berbuat apa-apa. Sejak itulah kemudian Amr bin Jamuh mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya memeluk Islam ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, memeluk Islam, sehingga satu keluarga itu menjadi muslim. Dan luar biasanya lagi adalah ketika beliau sudah masuk Islam, itu pengorbanannya luar biasa. Jadi hartanya itu dikeluarkan ya, asalnya memang beliau sudah dermawan, tapi kali ini sudah dilandasi dengan semangat keislaman begitu, keimanan, mengeluarkan banyak hartanya untuk kepentingan Islam. Dan yang lebih menjadi prestasinya lagi adalah ketika terjadi peristiwa perang Badar. Amr bin Jamuh ini meminta izin kepada Rasulullah untuk ikut perang Badar, tapi Rasulullah tidak mengizinkan karena Amr bin Jamuh kondisi tidak memungkinkan, sudah tua ya. Itu usianya sekitar 60 tahun waktu itu ketika masuk Islam, dan kakinya pun pincang. Jadi Rasulullah memberikan keringanan, kalau seperti engkau ada kondisi yang tidak memungkinkan sehingga engkau boleh tidak ikut perang, dan tidak diizinkan untuk berperang ketika perang Badar. Namun ketika perang Uhud, Amr bin Jamuh tidak kuasa menahan semangatnya untuk berjihad begitu, dan dia meminta izin kepada Rasulullah untuk berjihad. Anak-anaknya Amr bin Jamuh tetap melarang. "Wahai ayah, engkau ini sudah tua dan kakimu juga pincang, biarlah kami yang pergi ke medan Uhud untuk berperang, berjihad bersama Rasulullah dan kaum muslimin." Tapi Amr bin Jamuh tetap bersikuku dan meminta izin kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ini sudah tua, berikan kesempatan kepadaku untuk menjemput kematian secara syahid begitu di medan jihad." Akhirnya
Rasulullah mengizinkan Amr bin Jamuh untuk ikut berjihad di medan Uhud, dan akhirnya Amr bin Jamuh berangkat ke medan Uhud, dan di luar biasa dengan kondisi pincang yang sudah tua pula beliau itu, akhirnya beliau ketika datang ke medan Uhud membawa pedang, ya, mengacung-acungkan pedang. Beliau mengatakan, aku mencium wangi surga dari balik Uhud. Aku mencium wangi surga dari balik Uhud. Aku ingin menginjakan kaki di surga dengan kaki pincangku ini, kata Amr bin Jamuh. Dan itu sangat luar biasa, membangkitkan semangat para mujahid dari kaum muslimin, ya, ketika di perang Uhud, karena ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Amr bin Jamuh itu, sampai akhirnya Amr bin Jamuh syahid di medan Uhud. Beliau wafat di medan Uhud, ya, dan sangat luar biasa, sehingga tercapailah cita-cita seorang Amr bin Jamuh untuk mati secara syahid dalam rangka membela agama Islam. Demikianlah riwayat singkat mengenai sahabat mulia yang bernama Amr bin Jamuh, yang meskipun masuk Islamnya sudah dalam usia yang sangat tua, yaitu 60 tahun, dan juga kaki beliau itu pincang, tapi beliau ternyata sangat luar biasa. Beliau itu menjemput kematiannya pada saat wafatnya dalam keadaan sebagai seorang syuhada, ya, syahid di medan pertempuran Uhud, berjuang membela Islam bersama Rasulullah dan kaum muslimin. Demikian riwayat singkat ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya dan kita mudah-mudahan mendapat keberkahan dari apa yang telah dipaparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.